Masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, lagi-lagi seorang WNI menjadi korban penculikan dan penyekapan di Malaysia karena motif kesal akibat utang piutang. Selain informasi tersebut, kami juga akan memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Warga digegerkan dengan adanya sebuah video viral yang memperlihatkan seorang wanita asal Medan, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan penyiksaan di negara Malaysia. Fadilah Fauziah namanya. Wanita berusia 36 tahun ini terlihat sedang disekap dan dianiaya oleh sekelompok orang di sebuah rumah pada malam hari. Dalam rekaman video amatir, korban tampak mendapatkan aksi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dari sejumlah pelaku. Tak sampai di situ, wanita asal Medan ini pun tampak dicederai olehnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, rambut korban turut dipangkas dengan sadis oleh para pelaku. Nah, di tanggal 6 itulah sampai di Pineng, diikutin dan diculik di sana. Tepatnya di rumah tempat tinggal si Fadilah Fauziah di sana. Kalau korban, memang benar adanya penganiayaan di sana. Dia disekap sampai kurang lebih 10 hari lebih disekap. Menanggapi peristiwa tersebut, pihak KBRI langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Raja Malaysia. Tak berselang lama, pihak kepolisian di Raja Malaysia pun akhirnya berhasil menangkap sebanyak 14 orang pelaku. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, para pelaku melakukan aksi sadisnya itu karena motif utang piutang antara suami korban dengan salah seorang pelaku. Kurang lebih hutangnya itu sekitar 53.000 ringgit Malaysia. Kalau diuangkan juga? Kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 170-an kalau nggak salah. 170-an gitu lah. Nggak sampai 5, ya sekitar segitulah kalau dikalikan sekarang. Nah jadi itu berawal dari situlah. Bukan berarti si suami juga tidak membayar. Dia sudah mencoba membayar. Namanya kalau di sana itu alung. Kalau kita di sini rentenir, pasti berbunga. Cuma bunga yang terjadi pada utang piutang itu cukup fantastis. Ya. Usai pihak kepolisian berhasil meringkus para pelaku, korban Fadilah Fauziah akhirnya dipulangkan ke tanah air. Suasana haru pun terjadi ketika korban tiba di Indonesia dan disambut oleh sanak keluarga. Mereka seakan tak percaya korban bisa kembali bersama keluarganya pasca disekap dan disiksa oleh para pelaku. Terima kasih banyak sudah membantu kepolisian di Raja Malaysia dan membantu menangkap pelaku. Kondisi kakak gimana sekarang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah nggak ada kekurangan apa? Sempat mengalami trauma juga. Kasus penculikan juga terjadi di tanah air, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Ayu Agustin namanya. Wanita berusia 19 tahun ini tertunduk lesu saat digelandang Satreskrim Polres Metro Depok akibat menculik seorang bocah yang masih berusia 11 tahun.
Peristiwa ini berawal ketika pelaku mengajak korban berkeliling dengan iming-iming akan dibelikan layang-layang. Saat itu, korban yang terjerat bujuk rayunya pun dibawa pelaku ke sebuah lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Tak sampai di situ, dalam menjalankan aksinya, pelaku pun sempat melakukan beberapa kali perbuatan eksploitasi dengan menyuruh korban mengemis untuk membeli bensin kendaraan roda 2-nya yang mogok di tengah jalan. Mirisnya, aksinya itu ia lakukan guna mendapatkan perhatian dari sang kekasih berinisial A akibat sakit hati karena telah meninggalkannya. Ternyata tidak demikian, jadi motifnya murni yang bersangkutan sakit hati, sedih karena ditinggalkan pacarnya sehingga perlu teman untuk pelampiasan dan mengobati rasa sakit hatinya sehingga bisa menarik lagi perhatian dari pacarnya yang sudah putus kontak sekitar 2-3 bulan. Yang bersangkutan kehabisan bensin dan tidak mempunyai bekal sehingga menyuruh anak tersebut untuk meminta-minta karena anaknya menolak, menangis sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan rencana tersebut bisa digagalkan. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka dilakukan penahanan di Polres Metro Depok dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sungguh bejat aksi yang dilakukan oleh seorang pria di Karawang, Jawa Barat ini. Asep alias Ocos namanya. Seorang pria berprofesi sebagai penjaga sekolah ini terpaksa harus berurusan dengan unit PPA Polres Karawang akibat memperkosa seorang murid kelas 5 di sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Batu Jaya, Karawang. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka mengaku menjalankan aksi bejatnya itu di saat kondisi sekolah sedang sepi, tepatnya pada pagi hari. Akibat tak bisa menahan hawa nafsu, saat itu tersangka yang memegang kunci gedung melakukan penjemputan terhadap korban yang masih berusia 12 tahun ke sebuah ruangan kepala sekolah. Setibanya di ruangan sekolah, tersangka pun mengunci ruangan tersebut dan melampiaskan nafsu bejatnya itu kepada korban. Pada saat itu dengan modus yaitu setelah korban ini datang pada pagi hari, sekolah masih keadaan sepi, tidak ada orang, kemudian karena yang bersangkutan memegang kunci dari ruang kepala sekolah, akhirnya saat korban datang, korban ditarik dan diajak ke ruang kepala sekolah. Ditariknya dipaksa atau gimana? Ya? Dipaksa atau gimana? Ditarik itu? Ya. Tak sampai di situ, berdasarkan keterangannya, tersangka mengatakan dalam menjalankan aksinya, ia juga kerap melakukan pengancaman terhadap korban jika tidak mau menuruti keinginannya. Tersangka juga mengatakan bahwa aksi pemerkosaannya itu sudah ia lakukan terhadap korban sebanyak 10 kali dalam kurun 1 tahun lamanya. Peristiwa ini pun terungkap usai korban menceritakan aksi bejat tersangka kepada orang tuanya. Dipaksa, kemudian kalau tidak menuruti apa kemauan yang bersangkutan akan ditampar. Sudah berapa kali dilakukan? Perbuatan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun, sudah 10 kali lebih.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tersangka kini dilakukan penahanan di Polres Karawang. Tersangka juga dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pihak kepolisian kini terus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Hal tersebut dilakukan karena tidak menutup kemungkinan masih diduga ada korban lain dari aksi bejat tersangka. Aksi asusila yang dilakukan oleh penjaga sekolah juga terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. LA, seorang kakek berusia 72 tahun ini, tertunduk lesu saat digelandang ke Mapolresta Samarinda akibat perbuatannya mencabuli seorang bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun. Peristiwa itu terjadi berawal ketika korban yang merupakan anak salah satu penjaga kantin tengah asyik bermain di halaman sekolah. Saat itu, tersangka mengaku bahwa ia merasa tergoda dengan para cantik korban yang masih di bawah umur tersebut. Akibat tak kuasa menahan hawa nafsu, tersangka pun akhirnya memanggil korban dan membawanya ke tempat sepi untuk melampiaskan aksi bejatnya. Tak sampai di situ, usai melakukan aksinya, tersangka juga memberikan uang kepada korban senilai Rp30.000 agar ia tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Namun, usai dicabuli, korban pun berlari sembari menangis dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Ini adalah seorang anak umur 10 tahun yang pada waktu itu sedang bermain di sekitar lingkungan atau halaman SMK. Kemudian anak tersebut dipanggil oleh salah satu petugas kebersihan yang mana kemudian oleh petugas kebersihan itu yang kita tetapkan sebagai tersangka ini melakukan pencabulan kepada anak tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini sang kakek terpaksa dilakukan penahanan di Polresta Samarinda. Sang kakek juga dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.